Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, di sini saya akan menyampaikan terkait dengan karakteristik gelombang mekanik pada pembelajaran SMP atau MTS kelas 8. Nah, adapun kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ingin dicapai yaitu pada 3.11 menganalisis konsep getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari termasuk sistem pendengaran manusia dan sistem sonar pada hewan. Dan ada 4.11 yaitu menyajikan hasil percobaan tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Nah, adapun indikator pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu ada 4. Yang pertama, menjelaskan makna gelombang. Yang kedua, menganalisis gelombang transversal dan gelombang longitudinal dan nilai besarannya. Yang ketiga, yaitu menentukan frekuensi, periode, dan cepat rambat pada gelombang. Dan yang terakhir, yaitu menganalisis sifat-sifat gelombang mekanik. Nah, sebenarnya apa sih gelombang mekanik itu? Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu peta konsep atau apa yang akan kita pelajari. Nah, jadi gelombang mekanik itu ada 3 yang harus kita pelajari. Yang pertama yaitu ada dimensi perambatan yang dibagi menjadi 3. Ada dimensi 1, dimensi 2, dan dimensi 3. Kemudian ada jenis gelombang mekanik yang dibagi menjadi 2, yaitu ada gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Nah, yang terakhir ada sifat gelombang yang dibagi menjadi 4, yaitu ada refleksi, refraksi, interferensi, dan difraksi. Nah, kemudian apa sih sebenarnya gelombang mekanik itu? Nah, jadi kita harus tahu dan kenalan dulu pada gelombang mekanik. Nah, jadi sebelum kita tahu apa itu gelombang mekanik, kita harus tahu makna dari gelombang itu sendiri. Nah, gelombang itu adalah gangguan yang menyebarkan energi dari satu titik ke titik lainnya oleh gerakan getaran. Nah, sehingga dari pengertian gelombang ini, gelombang mekanik dapat diartikan bahwa gelombang yang dalam perambatannya itu dibutuhkan sebuah perantara atau media dalam pembelajarannya. Nah, contohnya dari gelombang mekanik adalah gelombang air, kemudian gelombang bunyi, gelombang tali, dan gelombang gempa. Nah, berdasarkan dimensi perambatannya tadi yang ada 3, gelombang 3 dimensi. Nah, gelombang 1 dimensi ini adalah gelombang yang merambat dalam ruang 1 dimensi atau garis. Nah, contohnya di sini adalah gelombang tali. Nah, kalau gelombang 2 dimensi itu adalah gelombang yang merambat dalam ruang 2 dimensi atau pada bidang. Nah, contohnya di sini adalah gelombang air. Kalau dimensi ketiga itu adalah gelombang yang merambat dalam ruang 3 dimensi. Di sini dicontohkan adalah gelombang bunyi. Nah, selanjutnya adalah pembahasan tentang jenis-jenis gelombang mekanik. Nah, gelombang mekanik tadi kan dibagi menjadi 2, ada gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Nah, sebenarnya apa sih gelombang transversal itu? Nah, gelombang transversal itu adalah gelombang dengan arah getarannya tegak lurus terhadap arah rambatannya. Nah, di sini bisa dicontohkan ketika kita mengikat tali pada tiang, kemudian tali itu kita gerakkan, maka gerakan tali itu akan tegak lurus terhadap arah rambatannya. Nah, di sini menjadi salah satu contoh dari gelombang transversal itu sendiri. Kemudian terkait dengan gelombang longitudinal. Nah, apa sih sebenarnya gelombang longitudinal itu? Nah, jadi gelombang longitudinal itu adalah jenis gelombang dengan arah geraknya sejajar arah rambatannya. Nah, di sini bisa dicontohkan, misalkan kita menarik sebuah pegas, nah dia akan bergerak sejajar pada arah rambatannya. Bisa kita perhatikan pada gambar yang sudah disediakan di sini. Jadi terdapat rapatan dan regangan di pegas yang sudah kita gerakkan tadi, gitu. Nah, selanjutnya contoh dari gelombang transversal dan gelombang longitudinal itu ada apa aja?
ada gelombang bunyi, kemudian ada gelombang cahaya, dan ada gelombang pada gempa bumi. Nah, kemudian untuk rumus gelombang mekanik itu kita bisa menggunakan V sama dengan lambda per T, atau F sama dengan 1 per T, atau untuk mencari V bisa menggunakan lambda dikalikan dengan F. Nah, V itu adalah cepat rambat gelombang dengan satuan massa per second. Kemudian kalau lambda itu adalah panjang gelombang dengan satuan meter. Kalau F itu adalah frekuensi dengan satuan Hertz, dan T itu adalah periode dengan satuan second. Nah, selanjutnya di sini ada sifat-sifat gelombang mekanik. Nah, apa aja sih sifat gelombang mekanik itu? Nah, sifat gelombang mekanik itu ada 4. Ada refleksi, ada refraksi, ada interferensi, dan ada difraksi. Nah, refleksi itu apa? Refleksi itu adalah gelombang mekanik yang bersifat dapat dipantulkan. Kalau refraksi adalah gelombang yang dapat dibiaskan. Kalau interferensi adalah gelombang dapat dipadukan. Dan kalau difraksi itu adalah gelombang yang dapat disebarkan. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama terkait dengan refleksi, gelombang yang dapat dipantulkan. Nah, refleksi itu dapat diartikan sebagai perubahan arah rambat gelombang ke arah medium asalnya atau dipantulkan saat mengenai dinding penghalang. Nah, contohnya di sini kita bisa perhatikan pada gambar yang sudah disajikan di sana, yaitu pola pemantulan gelombang. Nah, jadi pada pemantulan gelombang atau refleksi ini terdapat hukum pemantulan gelombang yang berbunyi sudut datang gelombang sama dengan sudut pantul gelombang. Kemudian gelombang datang, gelombang pantul, dan garis normal terletak dalam satu bidang datar. Nah, selanjutnya adalah refraksi, yaitu pembiasan gelombang. Nah, refraksi ini dapat diartikan sebagai pembelokan arah rambat gelombang ketika gelombang datang dari arah dalam menuju ke arah yang dangkal. Nah, contohnya di sini kita bisa perhatikan pada gambar yang telah disajikan, yaitu pembiasan gelombang pada perbedaan kedalaman air laut. Nah, jadi gelombang datang itu berasal dari laut dalam menuju ke pesisir pantai. Nah, sehingga ketika gelombang datang dari tengah laut menuju ke pesisir pantai, nah di pesisir pantai itu adalah gelombang yang mengalami pembiasan. Kemudian yang ketiga ada interferensi. Nah, interferensi itu adalah perpaduan gelombang ketika dua atau lebih dari gelombang itu tiba di tempat yang sama pada saat bersamaan. Nah, gelombang interferensi ini dibagi menjadi dua. Ada interferensi desduktif atau bunyi yang lemah, dan interferensi konstruktif atau bunyi yang kuat. Nah, contohnya saja di sini misalkan kita menyalakan sound dengan dua sound yang jaraknya itu sama. Nah, kemudian dengan volume yang sangat kencang dan sama, nah maka akan terdengar suara atau bunyi yang lemah dan kuat secara beriringan. Nah, itu adalah contoh dari interferensi. Nah, selanjutnya itu ada difraksi atau gelombang yang dapat disebarkan. Nah, jadi difraksi ini itu adalah fenomena pembelokan gelombang ketika melewati celah atau penghalang yang terbatas untuk menyebar ketika merambat. Nah, contohnya saja kita bisa perhatikan di sana. Misalkan ada siswa di dalam gedung. Nah, dia itu mendengarkan sebuah bunyi, tapi si siswa ini tidak bisa melihat atau mengetahui sumber bunyi itu dari mana. Nah, di situ merupakan salah satu contoh bahwa gelombang itu dapat disebarkan. Kayak gitu. Nah, begitulah penjelasan dari saya terkait dengan karakteristik gelombang mekanik. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.